He says I'm worthy of the price. He gave it all, even his life. I can never be worthy of the price. Never be worthy of the price. Crown on his head, love in his eyes. He says I'm worthy of the price. He says I'm worthy of the price. Hatiku siap bangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah sebab kasih langit dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan.
yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik, amin. Karena penyertaan yang Dia kasih, kita bisa ada di tempat ini berkumpul, memuji dan memuliakan namanya. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala kita. Mari secara pribadi, katakan terima kasih Tuhan. Naikkan rasa syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, melewati banyak hal dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Sehingga dengan iman kami berani mengatakan bahwa kami aman bersama-Mu Tuhan. Sungguh katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Percaya. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu, sama-sama kita katakan. Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau aku tetap percaya. Sungguh katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari jemaat Tuhan, dengan imanmu sama-sama kita katakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragu, kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya
sembah Dia sumber kekuatan kita. Haleluya, Kau sumber kekuatanku. Haleluya, Engkau percaya janji-Mu ya. Kami sungguh percaya kasih setiamu yang menyertaku. Kami bersyukur hanya atas diri-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu. Kau ajaib, sungguh besar setiamu dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik, kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sumber kekuatanku, sumber pengharapanku. Apapun yang saat ini terjadi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan mau kita tahu bahwa Dia selalu berserta dengan kita. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Tuhan sendiri yang akan terus menyertai kita. Sebab itu dengan apa kita harus takut? Makasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan. Makasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Mari angkat tanganmu, katakan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan-Mu, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan bertahan Tuhan, ku kan bertahan di dalam
percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari dan melawat setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk memuliakan Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap meninggikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Mari berikan salam samping kiri kanan, katakan Tuhan sangat mengasihimu. Haleluya. Dialah benteng perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Oleh sebab itu mari sore hari ini kita tinggikan Dia. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Jalan bersamamu, katakan tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kekuatan. Mari sama-sama serukan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan kau mengangkatku Tuhan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kekuatan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari lebih lagi bersorak buat Tuhan, tepuk tangan lebih buat Tuhan Allah. Dia adalah benteng kehidupan kita, tidak pernah sekalipun Dia tinggalkan kita. Haleluya. Penopang hidup. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu. Keselamatan. Amin. Kau buktikan kasih Yes. setiamu, Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku.
hidupku dan kekuatanku, penopang hidupku. Tolonglah amin, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, amin. 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 Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Sama-sama serukan. Amin. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am weak. Shout it out. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do it. Mari sama-sama melompat buat kita. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things. It's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am weak. Katakan dengan imanmu. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kita perlu lakukan hanyalah percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama teman-teman, kita serukan buat Tuhan kita. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. One more time. I believe, I believe. I believe. Mari angkat tangan sama-sama. To you, I can do anything. Amen, amen. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. To you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe.
jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan isi hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku harapkan hidupku,
kemuliaan untuk Tuhan kita. Sungguh Engkau Tuhan yang mulia ya Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang berkuasa. Seketika kami takjub untuk kebaikan kemurahan-Mu. Seketika kami takjub untuk pemeliharaan Tuhan. Seketika pula kami takjub bahwa hari ini Tuhan kami boleh ada. Kami boleh menyembah Tuhan bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kemampuan mulut bibir kami ya Tuhan. Tapi semata-mata karena Tuhan. Pada saat ini Bapa kami membuka hati kami. Kami memohon Allah Roh Kudus berkuasa dalam pikiran kami, dalam hati kami. Seketika hamba-Mu yang terbatas ini mengungkapkan, kiranya boleh dimengerti oleh jemaat Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini Bapa. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang begitu dalam dan luas. Dalam nama Yesus yang sama-sama percaya katakan, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom, puji Tuhan teman-teman. Siapa dari kita yang kehujanan? Banyak ya, pakai Grab, ada yang ngacung itu. Yang kena banjir, kena jebak macet, 1 jam perjalanan, ada juga yang angkat tangan. Puji Tuhan. Teman-teman, saya mau apresiasi kita semua adalah orang-orang yang luar biasa mau terjang hujan. Selama hujan masih air terjang hujan. Kalau udah hujan api, tolong teman-teman ya. Jadi hari ini syukur boleh ada, kita boleh hadir beribadah sekali lagi dan kita mau belajar mengenai iman kita kepada Tuhan. Di mana kalau kita melihat hari ini banyak di antara orang Kristen itu ragu-ragu bukan hanya dengan keselamatannya, tetapi bicara mengenai kehidupannya hari lepas hari. Teman-teman, siapa sih yang gak pernah takut? Yang kemarin ada yang pergi bioskop, boleh angkat tangan? Minggu lalu lah. Ada? Oke, ada yang nonton film Agak Lain? Oh belum, tolong tonton teman-teman, lucu itu. Jadi teman-teman, singkat cerita dari film itu, mereka ketakutan. Jadi teman-teman, takut bisa membuat orang melakukan berbagai macam hal. Kebetulan film itu komedi. Makanya ketika kita lihat dia agak lain memang kelakuannya begitu kan lucu. Baru dia kebetulan orang-orang Batak begitu settingannya. Saya ketawa karena saya mirip bahasanya begitu, cara logatnya mirip. Tapi teman-teman sekalian ketika berbicara mengenai ketakutan, setiap kita punya levelnya sendiri-sendiri. Satu kali teman-teman waktu saya masih anak-anak, saya percaya. Waktu itu di rumah kalau sendirian ada hantu. Gimana caranya ngusir hantu? Nyalain? Nah. Emang hantu takut sama terang? Pikiran kita, oh kalau terang gak ada hantu. Satu kali teman-teman, ini cerita nyata, seorang hamba Tuhan, 2 orang hamba Tuhan di sekolah teologi pada pukul 2 pagi. Dia bangun. Kemudian dia rasa, aduh saya mau ke toilet. Karena dia rasa takut, padahal dia hamba Tuhan. Dia pergi kasih bangun temannya. Woi bangun dulu. Wah ada apa? Kita dipanggil. Ada yang panggil untuk kita bicara senior, panggil ketua WC. Oh begitu, mahasiswa baru. Mereka dengar-dengaran aja kalau senior panggil, oh iya senior panggil. Jalan mereka berdua pergi ke toilet. Lalu sampai di toilet, yang satu temannya masih kucek-kucek mata. Oh mana senior, kayaknya saya agak kabur-kabur lihat, saya nggak lihat orang. Tunggu saja dulu di situ, saya sebentar mau ke toilet. Nah, pandai bilang. Kemudian temannya satu dia pergi toilet, dia buang air, lalu setelah itu kembali. Mana senior yang panggil? Tadi saya ketemu senior yang panggil waktu dalam WC. Ngapain gitu? Nggak ada urusan mendadak itu. Jadi sebenarnya kok bangunin saya buat apa? Saya takut. Jadi teman-teman ketika bicara takut banyak. Takut miskin, takut lapar. Ada teman-teman kalau misalnya kita bicara takut lagi, bukan hanya bicara miskin, lapar. Tapi teman-teman bukan bicara tentang supranatural, tapi bicara mengenai ketakutan terhadap diri sendiri. Satu kali orang percaya pernah bergumul di hadapan Tuhan, saya takut karena banyak dosa yang saya buat membuat saya tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saya jauh, saya dipinggirkan, saya disingkirkan oleh Tuhan. Padahal ketakutannya diciptakan dari dirinya sendiri.
Jadi teman-teman, ketakutan adalah bentuk absennya iman. Kalau teman-teman saya pakai kenapa bentuk absen, artinya tidak ada di situ. Kenapa saya tidak bilang bentuk kepercayaan terhadap diri sendiri, tetapi pakai kata iman. Teman-teman, J.W. Baker, dia adalah seorang teolog dan dia pembuat sebuah perusahaan buku teologi. Dia bilang ketakutan pada dasarnya lahir dari belief atau kepercayaan seseorang. Tapi kalau dia takut, artinya dia percaya bahwa ada sesuatu yang akan melukai, merugikan, membuat dia terluka. Itu ketakutan. Sehingga teman-teman ketika berbicara mengenai ketakutan, kita punya versinya masing-masing seperti ada yang saya awal sampaikan. Hingga pada akhirnya kita sampai pada satu titik. Apa saja faktor-faktor, apa saja hal-hal yang bikin saya takut. Itu kita bisa jelaskan 1000. Tapi ubah pertanyaannya. Hal apa yang membuat saya bisa damai? Itu jawaban yang paling susah kita dapatkan. Teman-teman, kita buka dalam Daniel pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Saya akan berusaha membawa kita memahami dalam 2 pasal ini bagaimana seorang Daniel dan beserta teman-temannya menjadi orang-orang yang melampaui rasa takut mereka. Justru di dalam prosesnya bukan proses yang gampang untuk melampaui rasa takut itu. Ada satu lompatan iman, keputusan yang harus diambil. Sudah dapat? Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Lalu nanti kita akan perlahan-lahan mundur membaca ke belakang. Yang sudah ketemu bilang yes. Kita akan baca, saya akan baca ayat 19, teman-teman ayat 20, seterusnya hingga ayat 23, kita baca bersama. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Sama-sama ayat 23, 1, 2, 3. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah kuberitahukan kepadamu, sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sejauh demikian. Teman-teman, ketika Israel menjadi bangsa yang merasa hebat karena diberkati Tuhan, Israel punya satu ketakutan yang luar biasa ketika mereka jatuh dalam masalah. Jadi jatuh dulu baru mereka takut. Jangan dibalik. Jatuh dulu baru mereka takut. Israel pada waktu itu sebelum terpecah menjadi ada Raja Yehuda dan lain sebagainya, ini menjadi satu bangsa yang kokoh luar biasa. Mereka hebat, mereka dipandang, mereka bukan lagi bangsa kawanan, tetapi mereka menjadi satu bangsa yang punya raja. Di balik perjalanan itu, jatuhnya iman mereka membuat mereka tuh nggak percaya lagi dengan namanya Allah yang membebaskan Israel. Membuat pada akhirnya tidak ada artinya lagi untuk menyembah Allah selain memperkaya diri, mendapatkan kemuliaan, menjadi orang-orang yang terhormat di kalangan. Dan teman-teman masih ingat ada berapa Taurat pertama kali ditaruh oleh Tuhan? 10 hukum Taurat. Pada orang Israel, kemudian sampai kepada nanti zamannya Tuhan Yesus, kalau jauhnya itu dipecah menjadi 634 peraturan. Yang nantinya di dalam tradisi orang Yahudi itu mereka hafal mati dari 634 peraturan itu. Satu yang mereka takutkan adalah tidak diberkati. Mereka bukan takut ditinggalkan Allah, tapi hanya takut tidak diberkati. Ini menarik teman-teman. Ketika di dalam masa pembuangan itu bukan hanya orang Israel yang tercatat empat orang ini yang dinamakan Daniel, Hanaya, Misael, Azaria. Tetapi ada banyak bangsa, kebetulan mereka adalah bangsawan-bangsawan pada waktu itu.
Nah teman-teman, kita mulai di sini. Bagaimana kita melihat ketakutan bangsa Israel. Teman-teman, ketika melihat bangsawan atau kerajaan, lalu orang-orang petinggi-petingginya ditangkap, diubah namanya. Teman-teman, ini sebuah indikasi penyelewengan. Contoh teman-teman, saya dulu punya nama, bukan punya nama dulu, nama saya Binardi. Sebelumnya orang tua saya mau kasih nama saya berbeda dengan yang sekarang. Dulu waktu saya masih anak-anak, papa saya pernah cerita, mau dikasih nama Putra Berlian. Keren betul, Putra Berlian mahal begitu. Tapi teman-teman jangan dulu. Pada tahun 95, papa saya cerita, itu mobil pertamanya dia beli. Dealer mobilnya namanya Putra Berlian. Jadi nama saya hampir jadi nama dealer mobil waktu itu. Dan itu saya bilang, aduh kenapa nggak kreatif banget gitu namanya papa. Nah, sampai pada akhirnya papa saya cetuskan Binardi Siagian. Siagian nama fam, Binardi adalah nama aslinya saya. Teman-teman, kenapa di tempat kerja saya dipanggil Bernard? SD kelas 3, badan saya tinggi di antara teman-teman sekolah saya. Kulit saya warnanya coklat manis, jangan coklat pahit, saya sudah pahit kok. Jadi coklat manis, lalu guru saya, karena tahu saya orang Batak, logat Bataknya itu keluar, lalu dibilanglah namanya, oh si Benardi. Begitu istilahnya namanya keluar, jadi Bernard. Dan akhirnya panggilannya sampai hari ini teman-teman. Kebetulan nama itu bukan dibikin nama yang bercandaan. Sampai sekarang saya masih pakai ketika di luar orang-orang lebih kenal saya Bernard. Tapi teman-teman ketika bicara nama Daniel, Hanaya, Misael, Azaria, 4 nama ini diubah. Ini membuat mereka sakit hati. Saya akan bukakan satu-satu dan nanti teman-teman coba posisikan diri kalian kalau namanya satu waktu diubah semau karepnya orang dan membuat kalian sakit hati. Yang kedua teman-teman, mereka di negeri asing, mereka settingnya di dalam teks ini bukan di bangsanya sendiri tetapi di istana Babel. Jadi ini dalam satu setting bukan di rumahnya mereka dan mereka harus hidup bertahun-tahun belajar budaya orang Kasdim. Budaya yang mereka notabene itu budayanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang penyembah berhala. Sedangkan Taurat mereka berkata jangan ada Allah lain di hadapan. Mereka berkonflik di dalam hatinya. Sehingga pada akhirnya situasi memaksa mereka disetting segala sesuatu untuk mematahkan iman mereka. Teman-teman, balik ke poin nama. Di dalam poin nama Daniel di atas itu karena keteladanan imannya bagi orang-orang Israel justru diubah namanya menjadi orang-orang penyembah berhala. Oh itu menyakitkan teman-teman. Sederhananya di sini ada yang namanya Putra? Ada? Oke. Kalau saya panggil Putri, seneng nggak? Putri, saya nggak mau panggil nama lain, pokoknya Putri. Oh saya laki-laki, ya saya maunya Putri. Putri kan untuk perempuan, pokoknya Putri. Itulah yang terjadi teman-teman. Hingga pada akhirnya mereka diperkenalkan sebagai Beltsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lanjut, Babel berusaha mematahkan iman mereka dengan mengganti nama mereka, memberikan makna yang baru. Supaya apa? Mereka bisa hidup sebagai orang-orang di negeri penjajah itu, diterima sebagai bangsawan baru. Mereka disuruh belajar 3 tahun. Dan mereka diubah. Cara hidup mereka diubah menjadi cara hidup dunia. Makanya teman-teman kalau kita membaca di ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Teman-teman, dalam pasal yang pertama, ini adalah setting pertama kali cara manis untuk mematahkan imannya Daniel, Hanaya, dan kedua lagi temannya. Bagaimana? Ayo, kalian semua datang di istana raja, kalian makan yang dihidangkan oleh raja, bukan untuk orang-orang miskin, tetapi untuk para bangsawan. Teman-teman, ini sebuah opportunity loh.
Ini sebuah kesempatan hidup di negara penjajah, tetapi dapat makanan enak. Dapat posisi dan jabatan lagi. Kenapa? Dalam tradisi bangsa itu ketika duduk satu meja makan dengan raja, dia punya kesempatan berbicara langsung dengan raja. Hebat, hebat itu. Tidak ada di bangsa manapun orang biasa boleh duduk dengan raja. Kecuali di dalam kesempatan ini mereka diberikan privilege tanda kutip untuk mematahkan iman mereka. Tapi ada tapinya teman-teman. Kalau mereka tidak mau makan, kepala istananya punya risiko. Nanti saya dibunuh kalau kalian nggak mau makan. Makanya di dalam ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 mereka tidak mau menajiskan diri. Konteksnya adalah mereka mau menunjukkan bahwa iman mereka kuat. Tapi ingat teman-teman sekalian, bayang-bayang kematian itu terus mengintai mereka. Entah dari sisi kerajaan, entah dari sisi orang-orang penjaga, entah dari sisi mereka sendiri. Ingat teman-teman, ketika orang Israel dengan 10 Taurat Tuhan pada masa itu, dan di dalam 5 Taurat utama, 5 kitab utama, siapa yang meninggalkan iman kepada Allah, pencipta langit dan bumi? Apa yang terjadi? Ingat yang terjadi kepada orang-orang semasanya. Ingat yang terjadi kepada orang-orang semasanya. Abraham, kota Sodom dan Gomora, semuanya mati. Ada 3 bayang-bayang kematian. Sehingga di dalam hal ini, Daniel berkata, aku nggak mau. Saya tidak mau mengotori diriku dengan makanan ini. Hingga pada akhirnya apa? Saya tidak mau makanan yang sama dimakan oleh raja, berikan saya sayur-sayuran yang paling tidak enak. Dan air supaya saya bisa makan dan minum. Dan itu cukup. Dan teks ini sama dengan yang Yesus katakan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari apa? Buktinya mana? Buktinya kalau kita baca di dalam teks ini, selesai mereka setiap kali makan, dalam beberapa waktu Daniel berkata, coba buat sebuah ajang pertemuan nanti. Saya makan sayuran dan mereka makan makanan raja. Mana yang lebih sehat dan lebih baik kondisi tubuhnya. Di dalam hikmatnya, Tuhan melihat keberanian hati seorang Daniel. Pasal 1 ayat 9 mohon dibukakan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Disinilah mulai kasih dan sayang itu bukan hanya dari kepala pemimpin istana itu, tetapi dari Tuhan terlebih dahulu. Yang nanti ini menjadi dasar di dalam pasal yang kedua teman-teman. Kita lanjut. Hikmat datangnya dari Tuhan, amin. Di dalam hikmatnya ini, Daniel beserta rekan-rekannya ketika dipanggil di hadapan raja. Mereka didapati orang yang paling pintar, paling hebat. Nah teman-teman, di sini kalau misalnya dilihat dari cerita-cerita, wah ini adalah tokoh utamanya 4 orang ini. Gak ada lagi saingannya, gak ada lagi lawan. Gak akan ada masalah yang bisa mungkin menghancurkan mereka. Sudah berhikmat, badannya bagus, mereka terpelajar. Pinter, mereka bisa punya kekuatan memimpin bangsanya di dalam untuk memimpin masanya di dalam masa penjara. Tapi teman-teman, baru di sini masuk. Ingat takut akan Allah. Ingat takut akan Allah dan akan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan keempat orang ini. Mereka mulai harinya di dalam 10 hari itu diadakan percobaan di ayat yang ke-14 selama 10 hari. Mereka menguji diri mereka dengan iman bahwa Tuhan memberkati melindungi mereka. Itu nggak tiba-tiba lahir. Itu nggak tiba-tiba lahir teman-teman iman seperti itu. Kamu punya masalah. Kamu punya masalah dan berkata puji Tuhan saya hari ini sekalipun punya masalah masih bisa makan. Sekalipun makanan saya nggak seenak yang sebelumnya. Dan hal yang sama di dalam percakapan ini sampai kepada raja mengakui mereka. Bahwa mereka adalah orang paling berhikmat. Itu bukan karena keberanian mereka. Siapa mereka 4 orang bangsawan di dalam penjajahan.
Tapi mereka berdiri dengan kokoh. Mereka seperti obor yang menyala di tengah-tengah kegelapan dunia. Semua mata tertuju pada mereka. Dan luar biasa, tidak sedikit pun lahir kesombongan. Masuk di dalam setting pasal yang kedua. Ini menjadi teks inti dari living by faith, yaitu iman yang berani. Kita sudah melihat bagaimana latar belakangnya. Saat ini kita masuk main karakternya itu dalam masalah. Satu kali Nebukadnezar bermimpi, di dalam mimpinya dia mau ditafsirkan bagaimana mimpinya ini bisa dijawab dan dia bisa melakukan dengan benar apa yang sebenarnya dewa mau terhadap dirinya. Lalu teman-teman, Nebukadnezar panggil orang-orang pintar. Di dalam antara orang-orang pintar itu mulai dari dukun penyihir sampai yang dikatakan orang-orang cendekiawan itu berkumpul, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan dan memberikan kepastian. Teman-teman, Raja Nebukadnezar ini kalau misalnya dilihat karakternya tuh sedikit, wah ini agak agresif ini orang. Salah dikit pancung, salah dikit potong kepala, salah dikit bunuh, binasakan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya muncul satu pernyataan. Kalau tidak ada seorang pun ataupun berusaha menunda-nunda waktu untuk mencari-cari jawaban. Ataupun berusaha bohong untuk mendapatkan jawaban itu. Tumpas habis orang-orang pintar. Termasuk Daniel. Termasuk 3 kawannya yang lain. Bayang-bayang kematian datang lagi teman-teman. Mereka kalau misalnya dibilang harusnya takut gak? Takut, karena perkataan itu bukan perkataan yang sekedar nanti ada disampaikan sama orang lain. Mereka duduk di ruang makan raja dan titah itu langsung terdengar di antara mereka. Mereka bisa dieksekusi di tempat, mati di tempat, konyol gara-gara mimpi. Sekarang kita mulai di sini. Teman-teman mungkin kita beranggapan, masalah kita sangat besar, tapi penyebabnya konyol. Masalah kita rumit sekali, tapi penyebabnya konyol. Tapi teman-teman, saya mau katakan gak konyol ketika kamu yang di dalam posisi sedemikian. Gak konyol ketika kamu yang menghadapi, kalau orang lain yang menghadapi, kenapa kamu buat seperti itu? Kita bisa komen. Tapi di dalam posisi mereka, di dalam posisi Daniel, di dalam posisi mereka, ini adalah titik di mana pernyataan yang salah dan benar adalah pemisah antara saya hidup dan mati. Teman-teman, kita mulai ayat yang ke-19. Daniel menyadari ini masalah besar dan ketakutan tidak membuat masalah menjadi semakin mudah. Pahami sekali lagi teman-teman? Daniel sadar kondisi ini menakutkan, tetapi masalah ataupun ketakutan ketika dirinya bergidi, ketakutan gak bisa bikin apa-apa, bahkan berdoa pun susah. Itu gak bikin masalahmu makin gampang. Ingat itu teman-teman, ketika engkau punya 1 jam untuk ketakutan, engkau punya 1 jam waktu yang sama untuk kamu berdoa dan bekerja menyelesaikan masalah itu. Amin. Di sini setting yang sama Daniel lakukan. Dia takut. Makanya dia pergi menghadap kepada Ariok, yaitu pemimpin pengawal raja yang ayat ke-14. Untuk bertanya, mengapa titah raja seperti itu? Ariok menjelaskan titahnya. Dan teman-teman sekalian, Daniel tidak memandang hal ini konyol. Gara-gara mimpi doang, orang harus dibunuh. Enggak. Ini bertaruh, nyawaku juga di situ. Dan nyawa 3 temanku di situ. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-17 sama-sama kita baca. 17 sampai 18, 1, 2, 3. Kemudian, Misael dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel.
Teman-teman, ini adalah satu kondisi yang mereka tahu, ini genting. Saya nggak bisa lolos. Ketika saya persiapkan ini, Daniel kan bangsawan. Emang nggak bisa dia kumpulkan massa dari bangsanya sendiri untuk bikin kerusuhan supaya mereka bisa melarikan diri. Oh, tunggu dulu teman-teman. Ketika kita bicara Babel pada bangsa itu, militer terkuat. Mereka yang hanyalah orang-orang duduk di rumah-rumah ibadah, yang notabene mereka adalah citizen, warga sipil biasa. Harus bangkit ambil senjata bertarung sama bangsa yang punya kekuatan militer terkuat. Mati. Dan mereka akan mati konyol. Apakah bangsa Babel akan kehilangan sebuah bangsa itu menjadi kerugian besar bagi mereka? Tenang teman-teman, satu bangsa musnah masih ada ribuan bangsa sekitarnya yang bisa ditaklukkan. Di dalam hal ini Daniel sadar, gak bisa begini. Teman-teman, apa yang Daniel lakukan luar biasa. Dia memohon kepada Tuhan bersama teman-temannya. Dia tahu kemampuan dia gak ada apa-apanya melawan kekaisaran, melawan kerajaan. Dia gak bisa apa-apa melawan raja, melawan prajurit-prajurit yang terlatih. Bahkan kalau dikatakan saya mau racuni, apa bisanya tawanan meracuni? Ada begitu banyak usaha tafsiran yang berusaha menjelaskan mengapa Daniel mengambil keputusan ini. Teman-teman, yang saya dapatkan, keputusan Daniel adalah keputusan paling berani. Tadi saya katakan dia bangsawan, betul? Dia bisa panggil orang-orangnya untuk berkorban demi dia. Dia tidak lakukan. Dia bisa memberontak dengan kecerdikannya dan dengan kepintaran atau hikmatnya. Makanya di ayat pasal yang pertama dia dikatakan tidak ada orang yang paling berhikmat dan bijaksana selain 4 orang itu. Dia tidak lakukan sebelum dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya teman-teman. Daniel tidak menunjukkan siapa saya. Karena dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dalam masa itu Daniel bertanya, ketika saya bukan siapa-siapa, saya punya Tuhan. Teman-teman, hari ini kalau engkau merasa ada sebuah masalah di mana masalahmu tidak masuk akal untuk diselesaikan. Masalahmu tidak bisa memberikan sebuah jalan keluar, justru semuanya jalan buntu. Diusahakan kiri kanan buntu lagi. Dikerjakan makin buntu. Teman-teman, itu tanda di mana kita harus memulai satu perkara, yaitu doa. Teman-teman, kenapa saya bilang itu hal yang paling berani? Karena ketika di dalam masalah, tadi saya awal katakan ketakutan adalah absennya iman. Tetapi di dalam waktu yang takut, ketika Daniel berdoa, dia menjadi orang yang paling berani. Dia menjadi orang yang memusatkan hidupnya bukan kepada kekuatannya tetapi kepada Tuhan. Dia bukan menjadi orang yang mengandalkan strategi dan bijaksananya untuk menyelesaikan masalah. Tapi justru alih-alih dia bertanya, ayo kita berkumpul dan berdoa. Karena dia tahu peperangan yang sebenarnya terjadi bukan peperangan senjata. Tapi peperangan iman di mana dia harus mempertaruhkan hidupnya. Bahwa imanku bersama dengan Tuhan jauh lebih besar dibandingkan masalah yang sedang kuhadapi. Dan hari ini iman yang sama yang sedang berusaha diwariskan oleh firman Tuhan kepada teman-teman sekalian. Jikalau hari ini engkau belum bertarung dengan maut, tetapi engkau bertarung dengan masa depanmu. Hari ini engkau mungkin tidak bertarung dengan hidup dan mati, tapi engkau bertarung dengan pergumulan yang sudah bertahun-tahun. Semakin diusahakan, semakin dikerjakan, makin gak ketemu jalan keluar. Teman-teman, itu indikator. You must stop. Berhenti berdoa. Peperanganmu bukan tentang dirimu. Peperanganmu adalah tentang Tuhan yang bersama denganmu. Dan ketika Tuhan ada di pihakmu, siapakah yang akan menjadi lawanmu? Amin. Oleh karena itu teman-teman, karena kasih karunia,
Ketimbang dia kabur dengan ketakutan, Daniel memilih menyelesaikan perkaranya dengan apa? Berdoa kepada Allah. Iman yang ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Iman yang seperti ini bukan iman yang ecek-ecek. Di dalam teks dikatakan Tuhan jawab. Dan itu luar biasa. Luar biasa teman-teman. Wah Kak, itu kan Daniel. Nah saya bukan Daniel, ya saya adalah saya. Mungkin gak? Jikalau engkau anak-anak Allah, maka Allah sedang menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang akan dikerjakan di dalam hidupmu. Tugas kita adalah trust and obey. Allah berikan jawaban. Dan setelah mereka mendapatkan jawaban, apa yang Daniel lakukan? Dia gak cepat-cepat datang kepada raja. Dia gak cepat-cepat lari. Raja, aku tahu jawabannya apa. Dia berkata, saya bersyukur bahwa ini pemberian Allah. Daniel ingat siapa dia. Dia bukan siapa-siapa. Ketika dia punya jawaban yang sangat mahal. Yang nilainya adalah nyawa. Jawaban itu nilainya adalah nyawa. Dia tidak langsung bergegas dan berusaha menyelamatkan nyawanya. Dia bersyukur. Kita buka ayat 20 sampai 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. 20. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ayat ke-22. Dialah yang menyingkapkan yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada pada dirinya. Teman-teman, bukankah ini sebuah ungkapan yang luar biasa, grateful heart. Dari seorang yang berani dan sudah punya jawaban gold untuk menyelesaikan masalah. Keputusannya adalah, Tuhan terima kasih. Kapan teman-teman terakhir berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan kasih jawaban. Saya belum sampaikan jawabannya ini terhadap permasalahan ini. Tapi hikmat yang Tuhan taruh dalam pikiran saya. Udah itu Tuhan jawabannya. Udah itu. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita menjadi orang yang terburu-buru bukan? Wah, dapat jawaban, puji Tuhan. Puji Tuhan, tangisan kita, pergumulan kita itu bukan karena saya bisa. Tuhan kasih. Teman-teman, coba lihat sejenak. Ada gak di antara kita yang terlalu terburu-buru? Ketimbang bersyukur, kita berusaha menyelamatkan diri, menyelesaikan masalah. Dan polanya berulang loh teman-teman, ingat, polanya berulang. Ke depan nanti teman-teman ada masalah, mungkin teman-teman saat ini gak ada masalah. Nanti ada masalah, butuh jawaban, dapat jawaban. Belum bersyukur udah lari duluan, nah ini jawabannya. Nanti setelah selesai, pola yang sama terulang lagi. Inilah yang mau kita selesaikan di dalam Tuhan. Bersyukur teman-teman. Bukti nyata iman yang berserah bukan saya sekedar mengangkat tangan bernyanyi puji Tuhan, haleluya, saya menyerahkan hidup saya. Bukan teman-teman. Ketika engkau dapat jawaban dan engkau bisa bersabar untuk menyatakan jawaban itu. Dan berkata, Tuhan, terima kasih. Itu adalah bukti iman yang berserah. Itu bukti aktual. Belum sampai di situ artinya apa? Berarti iman kita masih berdasarkan berkat dan jawaban. Jika belum sampai kepada titik untuk kita bersabar memberikan respon, memberikan jawaban itu. Berarti iman kita belum sampai di titik menjadi aktual. Hikmat Daniel datang karena kasih karunia Allah, bukan semata-mata kecerdikannya.
Teman-teman punya kekayaan, teman-teman punya pekerjaan, engkau punya usaha yang sedang dikembangkan. Pekerjaanmu, bosmu senang betul samamu. Itu bukan karena engkau dan bukan karena kemampuanmu dan saya. Semata-mata karena Tuhan. Di dalam Pengkhotbah, dalam teks Ayub, di dalam teks Mazmur, berulang kali firman Tuhan mencatatkan, ada waktunya kita berada di atas, ada waktunya kita berada di bawah, ada waktunya lahir dan mati dan lain sebagainya. Ada waktunya mungkin kita merasa menjadi orang yang paling hebat di tempat kerja kita. Kita menjadi mahasiswa yang paling teladan, asisten dosen yang paling pinter, teman yang paling digandrungi. Dan satu waktu ketika satu orang begitu gak suka sama engkau di tempat kerja, di kampus, di manapun kita berada. Kita merasa menjadi orang yang paling tidak berharga di depan dosen. Kita merasa menjadi orang yang paling terpinggirkan di antara persaudaraan dan pertemanan kita. Kita menjadi orang yang merasa paling tidak layak. Dan di dalam waktu seperti itu teman-teman, iblis datang dan merusak iman kita. Engkau yang dahulu berani karena kondisi baik. Keberanian bukan lahir karena kondisi baik. Keberanian lahir karena kita bisa mengalahkan kondisi buruk itu. Oleh karena itu teman-teman sadari, kita manusia lemah, amin. Kita manusia lemah, amin. Teman-teman kita harus sadari di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata, amin. Karena kalau sebelum kita mengakui diri kita lemah, maka kita tidak pernah sedikit pun kita melihat Allah bekerja. Karena semuanya saya. Karena semuanya aku, pinterku, Google, GPT, dan lain sebagainya, Bart, Cloud. Itu karena mereka, bukan karena Tuhan. Di dalam masa seperti itu, dan kita berani berkata karena saya, kita sombong. Dan itulah titik di mana kita tidak melihat Allah turut bekerja. Makanya di poin seperti ini, kita harus sadari kita manusia lemah terhadap masalah. Hikmat kita terbatas, kesabaran kita setipis tisu teman-teman. Coba teman-teman di jalanan, naik motor, tiba-tiba ada orang potong. Boys, ya kan? Ayolah teman-teman, kita perlu mengakui kesabaran kita setipis tisu. Oh kita berusaha menjadi orang paling sabar, murah senyum, ketika ada masalah, tunggu kok. Tunggu, ada waktunya. Kita mungkin gak langsung balas. Tapi dalam doa kita, oh Tuhan seperti Mazmur pasal 59, balaskanlah perbuatan-perbuatan musuhku. Dan kau mulai mengutuki dia. Dan kau pada akhir doanya, haleluya, amin. Ngeri teman-teman. Di dalam iman yang seperti itu, kita adalah orang yang paling penakut, pendendam, pembalas. Teman-teman, kesaksian saya bergumul mengenai dendam itu adalah hal yang paling berat, teman-teman. Untuk menyelesaikan sebuah masalah dendam, itu perbuatan yang menurut saya salah satu perbuatan yang sangat berani. Teman-teman sekalian, ketika kita punya sebuah kebencian, upaya pembalasan dendam, berusaha menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Teman-teman, saya mau katakan itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Biar dia percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, setiap orang yang punya dendam akan melakukan hal yang sama, yaitu berusaha menyakiti balik. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni? Apa jawabannya? 7? Berapa? 1, 2, 3? 70 kali 7. Kali 7 kali. Dan itu bicara bukan jumlahnya, bukan dikali 7 kali 7, bukan. Bicara mengenai kesempurnaan. Angka 7 menggambarkan kesempurnaan. Makanya kalau misalnya teman-teman bilang lucky 7, bukan lucky 7 teman-teman. Di dalam Alkitab 7 simbol kesempurnaan. Dan ketika dikatakan mengampuni harus sebanyak 7 itu.
Maka pengampunan yang harus dilakukan adalah harus sempurna. Pertanyaannya bisa tidak? Oh enggak, pahit teman-teman. Hari ini saya coba tantang di antara kita semua. Siapa yang berani mengampuni masa lalu kita? Berani mengampuni orang tua kita hari ini, telepon orang tua. Belum tentu mau semua, saya jamin. Entah kalian sekarang setelah selesai firman Tuhan, oh saya dengarkan firman Tuhan ini dan itu. Nanti telepon orang tua saya. Teman-teman, mengampuni adalah hal yang sangat berat dan menantang. Makanya gak semua orang Kristen bisa. Yang mampu mengampuni adalah orang-orang yang berani di dalam iman. Amin. Yang berani menang melawan pergumulan mereka. Karena teman-teman, bicara mengampuni itu bukan bicara melupakan. Lukanya sudah ada dan bekasnya tetap tinggal. Tapi mengampuni adalah menyatakan, nih lukaku udah sembuh. Lukaku udah sembuh. Teman-teman, saya tidak tahu teman-teman menghadapi apa, ketakutan seperti apa. Tetapi keberanian kita bukan ditentukan selesai atau tidaknya masalah itu. Banyak teman-teman ujian yang akan datang. Yang pada akhirnya ujian itu terlihat tidak selesai, masalahnya nggak selesai. Bahkan ketika kita berubah masalahnya nggak selesai juga. Poin yang mau disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Daniel berulang kali, trust and obey. Trust dan obey yang pertama adalah ketika dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makan makanan raja. Karena dia tahu Allah murka, Allah tidak senang ketika dia bersahabat dan bergaul dengan para dewa-dewa itu. Yang kedua, di dalam ancaman hidupnya, dia trust dan obey. Sebelum dia berusaha menyelesaikan masalahnya, dia datang kepada Allah. Tuhan, aku gak tahu mau bikin apa. Dan aku gak tahu jawaban mimpinya raja apa. Tapi Tuhan tahu, amin. Tuhan, aku gak tahu masalahku gimana penyelesaiannya. Saya gak tahu Tuhan bagaimana orang tua saya bisa sembuh. Saya gak tahu Tuhan gimana saya bisa dapat pekerjaan. Saya gak tahu Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan ada bekerja. Saya bukan percaya karena perkataan orang, tapi karena saya sudah alami. Saya sudah alami bukan hanya karena saya melihat ada pemisionaris, ada ini. Tapi Tuhan, semenjak saya lahir, menghirup udara pertama kali, nafas kehidupan itu adalah pemberian-Mu. Dan sampai detik ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Teman-teman, bukankah itu iman yang harusnya kita miliki? Masalah mau selesai atau tidak, yang sakit sembuh atau tidak, yang mencari pekerjaan dapat pekerjaan segera atau tidak, itu bukan urusan lagi diri saya. Tugas saya adalah percaya. Karena ketika saya percaya kepada Tuhan, saya menjadi pribadi yang paling berani. Keberanian saya nggak lahir dari diri saya, tapi kepribadian saya lahir dari Tuhan yang ada bersama dan tinggal di dalam saya. Sehingga pada akhirnya apa? Seberapa besar pun masalah kita, bukti iman yang berani adalah seberapa dalam kita berserah dan percaya pada Tuhan. Bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Teman-teman sekalian, kalau hari ini teman-teman bergumul, ini masih bulan kedua, mau masuk bulan 3, tapi mungkin rasa-rasanya aduh, kayaknya sudah mau habis nih Tuhan waktuku di dunia ini. Teman-teman, saya mungkin agak sedikit lebay mengungkapkan hal seperti itu, tapi teman-teman ada orang-orang di luar sana yang ketika bangun tidur mereka cari sisir dan harus goret tangannya.
Karena mereka merasa hidup mereka gak layak. Mereka ketakutan dan mereka berusaha melukai diri mereka. Teman-teman, ada orang-orang laki-laki maupun perempuan di luar sana, mereka bangun tidur. Bukannya bersyukur malah bilang, sialan, bangun pagi, harus kerja ketemu orang-orang kayak gini lagi. Teman-teman, kita mungkin berkata, oh lucu, lebay gitu. Manusia lemah, enggak. Mereka enggak lemah teman-teman. Mereka sedang bertarung dan menyakitkan. Setidaknya kita perlu akui itu. Supaya akhirnya kita tidak bully orang lain. Tidak ketawai mereka di dalam pergumulan perjuangan mereka. Karena sekali lagi teman-teman sekalian, orang yang berani bukan orang yang bisa melakukan ini dan itu. Tapi orang yang berani adalah orang yang apa? Yang seberapa dalam kita berserah, menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Saya undang teman-teman worship leader, pemain musik, singers, dan untuk teman-teman sekalian di dalam waktu ini, mari sejenak. Kita mensyukuri. Ada begitu banyak hal yang bisa disyukuri. Ya meskipun kita nggak tahu mau bikin apa, meskipun masalahnya belum selesai-selesai, nggak ada jalan keluar teman-teman. Bersyukurlah dulu. Itu harga yang perlu kita lakukan. Bersyukur dulu. Hari ini teman-teman bisa datang ibadah. Mungkin ada teman-teman kalian gak bisa datang ibadah karena sakit. Demam, berapa minggu ini banyak orang flu. Bersyukur kita sehat. Mungkin hari ini kita merasa, wah Tuhan sulit keuanganku. Tapi Tuhan masih sediakan saya untuk bisa datang beribadah, bayar Grab, bayar Gojek, masih bisa makan. Syukuri hal-hal kecil. Saya belajar bersyukur dari Felicia ketika kami dalam kondisi sulit. Keuangan kami gak bagus, penjualan kami sedikit, minus malah. Karena produk-produk yang kami jual itu gagal. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan berkata, gimana caranya saya putar otak 2 kali, 3 kali, kalau bisa 5 kali. Sulit tidur, susah tidur. Makin dipikir makin gak ketemu teman-teman jawabannya. Pada akhirnya apa? Felicia bilang, bersyukurlah. Setidaknya kita belajar dari kesusahannya kita. Harus upgrade, harus memperbaiki diri. Karena teman-teman, bukan masalah yang terlalu besar kita hadapi. Tapi hati kita terlalu kecil untuk bersyukur. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
itu yang kau sediakan bagiku. Teman-teman, jawaban Tuhan sudah ada di depan mata kita. Tetapi kita perlu iman yang berani untuk melihat jawaban itu. Bagaimana caranya untuk kita bisa melihat jawaban itu? Bukan dengan kekuatan diri sendiri, bukan dengan berusaha cari kiri kanan. Tapi orang yang berani itu yang memulai dengan sebuah lipat tangan, telut lutut, dan kepala yang tunduk berdoa. Tuhan, ini aku dan masalahku Tuhan. Sama seperti Daniel mengajak teman-temannya, Tuhan ini aku dan masalahku. Saya nggak tahu Tuhan apa yang akan kami selesaikan. Saya nggak tahu apa yang akan kami lalui. Saya nggak tahu Tuhan Yesus apa yang akan terjadi. Kiri kanan jawabannya penuh resiko, saya dilema ya Tuhan. Saya nggak tahu mau bikin apa. Tapi saya tahu ketika saya berdoa, Tuhan tidak pernah diam. Dan pada saat ini teman-teman, saya rindu teman-teman berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan saat ini. Sampaikan keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin teman-teman ada yang merasa Tuhan selama ini saya kurang bersyukur. Saya terlalu fokus Tuhan dengan masalah. Sehingga saya lupa fokus dengan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya mau mulai lagi sebuah cerita yang baru. Teman-teman berdoa, izinkan singers dan worship leader membawa pujian ini menyentuh hati teman-teman. Berdoalah kepada Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Hari Kamis akan adakan ibadah doa malam pada pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 2 diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Pada hari Sabtu pukul 5 pagi diadakan sarapan pagi bersama bertempat di gereja. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat menyaksikan sarapan pagi bersama secara online melalui live streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Mari pelayan Tuhan, terus kembangkan talenta yang Tuhan percayakan dengan melayani Tuhan. Pada hari Minggu diadakan ibadah raya 1 pada pukul 9 pagi dan ibadah raya 2 pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Bapak Ibu juga dapat mengikuti ibadah secara online melalui live streaming YouTube, Instagram, atau Facebook GBI Oikumene. Persepuluhan maupun persembahan lainnya dapat disalurkan melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Pokok doa akan didoakan saat saraba dan doa puasa. Bagi yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi seputar kegiatan GBI Oikumene, silakan scan barcode berikut untuk bergabung di dalam grup WA atau hubungi nomor berikut. Demikian pengumuman mengenai kegiatan GBI Oikumene.